kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 25 sampai ayat 29. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Sampaikanlah kabar gembira, berita gembira, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, beramal kebaikan. Annalahum, bahwasanya bagi mereka orang yang beriman dan beramal saleh, jannatin, surga, taman-taman, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah surga, di sekitar surga, al-anhar, sungai-sungai. Kullama, setiap kali ruziku, mereka diberikan rezeki, minha, dari surga, min thamaratin, buah-buahan, dari buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki. Qalu, mereka berkata, hadza, ini adalah alladzi ruzikna, yang diberikan rezeki kepada kami, min qablu, dari dulu, wa utubihi, dan diberikan dengan rezeki itu mutasyabih, yang sama, yang serupa. Walahum, bagi mereka, untuk mereka orang beriman amal saleh, fiha, di dalam surga, azwajun, istri-istri, pasangan-pasangan, mutahharatun, yang suci, bidadari-bidadari yang suci, wahum fiha, dan mereka di dalam surga khalidun, selama-lamanya, kekal. Setelah Allah menjelaskan di ayat sebelumnya tanda orang-orang yang munafik, hari ini ayat yang menggembirakan untuk kita, insyaallah, yang beriman dan beramal saleh. Iman, amal saleh itu tidak terpisahkan. Ya, iman itu ibaratnya pondasi, amal soleh itu adalah perbuatan, aksinya. Ya, aksinya adalah beriman aja tanpa amal soleh susah masuk surga. Amal soleh tanpa iman pun tidak bisa. Ya, jadi amal soleh yang diiringi dengan iman yang dibuktikan dengan amal soleh. Sama seringkali Allah mengkaitkan dengan kalimat sholat dengan zakat, sholat dengan kurban. Nah, ini ya. Nah, artinya adalah selalu tidak bisa dipisah-pisahkan. Hablum minallah dengan hablum minannas, ya kan? Enggak, tidak bisa. Iman dan amal saleh dalam banyak ayat. Dalam surah Al-Asr, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Wal asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi iman, amal saleh tidak terpisah-pisahkan. Ya. Jadi sungguhnya orang-orang yang beriman, amal saleh, memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Annalahum jannat, bagi mereka sesungguhnya, kalimat anna itu pasti sungguh, lahum, bagi mereka, jannat, surga-surga. Artinya bukan satu surga, banyak surga, jannat. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, di sekitarnya. Bisa artinya di bawah, bisa di artinya sekitarnya. Al-anhar, sungai-sungai. Kan kita itu, apalagi orang kita itu, kenapa banyak kalau liburan itu ke puncak? Ya kan ya? Kenapa itu? Karena indah, nyaman. Ke lautan, karena ada air. Ya kan? Ada sungai. Bahkan gara-gara sungainya bening, sampai nyebur ke sungai, tenggelam, meninggal dunia. Ya, anaknya dari, alhamdulillah kemarin baru ketemu itu, udah 2 minggu baru ketemu jasadnya. Ya, anak dari gubernur Jawa Barat. Di antara tanda meninggal syahid adalah meninggal tenggelam. Mudah-mudahan di antara dia adalah meninggal tenggelam itu syahid dunia ya. Wah. Ya, ya, baru ketemu tuh jasadnya Pak, 2 minggu ya, 2 minggu lebih ya. Baru ketemu jasadnya kayak apa begitu bau ya. Iya, hancur ya. Ya Allah. Ketemunya di bendungan. Udah jauh dari sekitar dia. 2 minggu bayangin. Allah. 2-3 hari aja mayat manusia itu bau, apalagi sampai 2 minggu itu
pasti dipeti, pasti dikasih peti kalau udah bau. Nah, orang-orang yang itu tuh ingin kita kan biasanya indah, kan memang orang kalau ada ngeliat air itu indah, ya kan, nyaman, nah nikmat. Nah, Allah gambarkan surga itu di bawahnya sungai-sungai, di sekitarnya sungai-sungai karena indah. Ya, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa sungai-sungai itu mengalir, jadi nggak diem gitu, ngalir, airnya mengalir. Sungainya bukan kayak di dunia. Kalau di dunia kan hanya air tawar. Di sana macam-macam. Air yang bisa diminum langsung. Ada air susu, ada air madu, ada air arak, minuman keras ada. Tinggal kita ngambil langsung kita inginkan mau apa. Madu ada. Ya, pengen sehat, pengen madu. Memang orang kalau minum madu itu sehat. Tapi anehnya kalau istri kita tanya mau di madu apa diracun, dua-duanya nggak mau. Padahal minum madu sehat, tapi aneh di madu nggak mau. Apalagi diracun. Coba tanya mau di madu apa diracun. Jadi di surga itu sungai-sungai yang mengalir, masya Allah. Allah Akbar wa la ilaha. Kemudian kullama ruziqu minha min samaratin rizqa. Ketika ia diberikan rezeki, dapat nikmat di surga dari buah-buahan yang itu adalah bagian dari rezeki Allah di surga. Ada anggur, ada apel, ada pisang, ada durian, ada kurma, seluruh buah-buahan yang pernah ada di dunia dia bisa nikmati rizqan. Orang-orang yang di surga itu ngomong. Ucapan penduduk surga ketika melihat buah-buahan ngomong apa omongannya? Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini dahulu rezeki yang kami berikan dulu. Ya. Sama, mutasyabih sama artinya sama bentuknya. Durian sama, anggur sama, apel sama, pisang, cuma rasanya yang berbeda. Kalau kita apel rasanya cuma begini, anggur rasanya begini, ya kan? Kurma begini. Cuma kalau di surga buah hanya satu buah, misalnya makan pisang, rasanya itu bisa sejuta rasa. Mungkin kalau dulu ada merek permen, yang rasanya macam-macam kayak begitu dah. Di surga itu buah hanya satu, tapi rasanya berjuta rasa. Bukan satu rasa, bukan dua rasa, bukan tiga rasa, bukan ratusan, ribuan, tapi jutaan rasa. Saking nikmatnya gimana sih? Makan durian montong tuh nikmat di dunia. Tapi di surga bukan hanya rasanya durian itu, tapi rasanya sejuta rasa. Masya Allah. Itulah makanya disebut dengan mutasyabih, sama bentuknya, rasanya yang berbeda. Allah. Dan tidak akan lapar selama-lamanya. Walaupun kita makan satu butir kurma saja, di surga selama-lamanya gak lapar. Ya, masya Allah. Tapi nikmatnya luar biasa. Saking nikmatnya. Bukan hanya itu, walahum fiha, bagi mereka penduduk orang yang beramal soleh, orang yang iman amal soleh di surga itu, fiha di dalam surga, azwajum mutahharah, diberikan pasangan-pasangan istri-istri yang mutahharah. Kalimatnya di sini bukan satu, Pak. Azwaj, banyak. Dalam riwayat ada yang mengatakan 70 istri. Bukan satu, bukan dua, bukan 4. Kalau di dunia kan dibatasin cuma 4. Batasan maksimal 4. Jadi kalau orang punya istri lebih dari 4, itu berzina dia. Apapun alasannya. Dulu ada katanya kiai, di mana begitu punya istrinya 9. Itu gak bener, itu gak ada. Ya, kecuali dia menceraikan yang 4, yang 5, tinggal 4 boleh. Halal. Dalilnya jelas dalam surah An-Nisa kan. Apa itu? Fankihu ma thabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' sampai 4. Boleh. Boleh, bukan wajib, bukan sunnah, Pak, boleh. Jadi kalau Bapak punya kemampuan silakan punya 4. Di dunia 4, maksimal 4. Tapi kalau di surga azwajum minimal 70 itu minimal.
Jadi kalau kita misalnya bertamu ke rumah Pak Said di surga, maaf nggak ada tamu, lagi sibuk ngapain ini? Ada 70. Ini baru dipakai baru 2 biji udah. Tapi nggak leto di sini enggak, di sana enggak. Ada leto sih. Ya Allah, 70 makanya. Makanya ketika ada tanya, engkong kenapa subuh-subuh gelap ke masjid, bidadari cuk di surga. Nah, itulah itu yang membuat kita semangat ibadah. Ya, semangat ibadah itu diantaranya adalah surga yang begitu nikmatnya, bayangin. Ajwazum mutahharah, dan mutahharah selalu suci, baik suci tidak pernah, maaf ya, BAB, tidak pernah pipis, tidak pernah ingusan, tidak pernah keluar air mata, nggak pernah, selalu suci, nggak pernah baik menstruasi apapun mencret, nggak pernah. Saking sucinya itu wanita, itu bidadari yang ya, walaupun dipakai setiap malam 70-70-nya tuh dipakai itu oleh Sahur itu besoknya hari itu mau dipakai lagi perawan lagi, mau dipakai lagi perawan lagi. Gimana kira-kira? Ya Allah. Ya iya. Nggak hamil-hamil, nggak BAB, nggak pipis, nggak men, nggak pokoknya saking sucinya mutahharah. Ya Allah, itu Allah ciptakan. Lalu bagaimana dengan istri kita? Nah ini dalam riwayat, istri kita itu gimana kalau begitu ya? Istri kita itu lebih cantik daripada 70 itu. Mungkin kita melihat seperti nanti di surga, Pak, lebih cantik dari gini, kira-kira lebih cantik, kalau lebih cantik gimana tuh? Tapi dia nggak ada cemburu lagi di surga itu, nggak ada cemburu lagi. Malah mempersilahkan bidadari untuk melayani suaminya. Dia menikmati keindahan surga yang lain, sibuk dengan kenikmatan surga yang lain. Ratu Nabi Bidadari itu istri kita. Kalau sama-sama di surga, begitu Pak, masya Allah. Bidadari cantik, istri yang soleha di surga jauh lebih cantik. Kenapa jauh lebih cantik? Karena bidadari itu dalam riwayat sampai iri gitu. Kenapa iri? Dia cantik diciptakan Allah langsung jadi bidadari. Tapi kalau wanita soleha kan mengalami perjuangan untuk menjadi wanita soleh ahli surga itu. Dari dia mengalami dari masa kecil, remaja, dewasa, punya suaminya galak, jahat, misalnya zalim, tapi dia wanita solehah. Dia hebat, hafal Quran, amalannya bagus, lebih cantik makanya dia sampai iri. Kalau begitu lebih baik saya jadi wanita seperti di dunia katanya. Bidadari aja pengen jadi bidadari yang di surga sekarang, Pak, pengen jadi wanita solehah. Saking hebatnya amalannya. Kalau bidadari kan langsung Allah ciptakan kayak robot langsung gitu kan jadi. Kalau ini kan wanita solehah kan perjuangannya berat, mengalami haid, mengalami menstruasi, mengalami melahirkan. Makanya wanita yang duluan masuk surga siapa? Wanita solehah yang terbanyak anaknya. Jadi kalau kita lihat di Duren Mekar ini yang paling wanita yang paling dulu masuk surga, wanita yang paling banyak anaknya yang solehah. Jadi kalau anaknya 1, 2, 3 itu belakangan. Ya, kenapa? Karena dia berat mengalami apa? Mengalami wujud dan mati. Makanya kalau orang-orang tua-tua kita dulu anaknya berapa Pak? 13, 12. Saya punya dosen namanya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Suma, MA, SH, gelar banyak banget. Istrinya anaknya 11 Pak. Ya Allah, zaman sekarang hebat ya. Hebat, Masya Allah. Ya Allah, zaman sekarang ada istri 11, anak 11. Gelar banyak banget, anaknya 11. Jadi semua ya bapaknya profesor. Allah Akbar. Ibu, ya itu surga. Karena balasannya surga, Pak. Ya kan kalau sekarang kan orang-orang sekarang kan nanti bagaimana sekolahnya, lalu bagaimana kehidupannya nanti, bagaimana, akhirnya ketakutan duluan. Kalau orang tua kita dulu ngomongnya apa? Banyak anak, banyak rezeki. Kenapa? Karena yakinnya kuat kepada Allah, makanya Allah mudahkan rezekinya. Sekarang keyakinannya sudah rapuh. Keyakinan bisa rapuh karena apa? Karena media sosial, karena televisi, karena lebih banyak menonton film sinetron, lebih daripada mendengarkan tausiah, pengajian. Akhirnya
inset apa namanya itu, mindsetnya itu ya sudah seuzon dulu sama Allah, akhirnya begitu, rezekinya susah begitu. Coba ya kan, ini bukti, ini nyata, fakta. Ya padahal Allah jamin wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di bumi kecuali dijamin rezekinya. Binatang kecil dijamin rezekinya, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia yang binatang kecil dijamin rezekinya oleh Allah, nggak bakalan mati. Jadi justru tambah anak tambah rezeki begitu Pak. Allah makanya Pak. Amin ya rabbal alamin. Wah nyesel dah anak segini. Nanti cucunya lebih banyak lagi ya Pak. Allah Akbar. Nah itu. Jadi nanti di surga tuh bidadari itu selalu suci. Apalagi istri kita yang solehah lebih cantik daripada bidadari. Jadi kalau kita melihat di setiap hari Jumat tuh, karena namanya di surga itu ada namanya pasar Jumat. Itu bukan sembarangan pasar. Pasar untuk ahli surga itu diberikan kepada Allah. Allah memberikan apa? Langsung zatnya Allah diperlihatkan kepada penduduk surga. Setelah melihat zat Allah itu, wah, surga yang indah itu lupa semua, bidadari yang cantik itu lupa semua, karena kehebatan Allah yang Allah memperlihatkan langsung kepada penduduk surga. Masya Allah. Dan itu setelah pulang dari pasar surga itu, suami kita, istri kita lebih hebat, lebih cantik, lebih ganteng, lebih dari sebelumnya. Jadi semakin hari dia melihat zat Allah. Ketika bingung melihat bini, baru ketemu lagi karena kan bisa kan ketemu bini kita, lu siapa? Ini kan gua, bini lu. Kok cantik amat, bingung kita. Bini kita juga bingung, lu siapa? Kok ganteng amat gitu. Itu lewat tuh yang artis-artis tuh yang di dunia itu yang sekarang ganteng tuh lewat. Ya Allah, ganteng amat, gagah amat. Padahal di dunianya pendek, hitam, bau. Sekarang kok ganteng banget, wangi. Nah, ini. Dan itu setiap Jumat itu begitu Pak. Masya Allah. Dan susah dibayangkan. Nah, itu diantaranya Allah jelaskan, Rasulullah sabdakan dalam hadis-hadis Pak. Bagaimana kenikmatan surga itu, Masya Allah. Makanya ini diberikan kepada basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Begitu. Ini yang membuat kita semangat terus ke musholah berjamaah, semangat terus beribadah, gak mau maksiat karena ini, ya kan? Dan ini abadi Pak, bukan 1-2 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tapi khalidun, selama-lamanya, gak ada batasannya, selama-lamanya nikmatnya. Kalau di dunia kita nikmat, misalnya nikmat punya istri, nikmat punya uang, nikmat punya jabatan, paling berapa tahun? Ya. Apalagi punya jabatan 10 tahun cuma 2 periode udah selesai. Punya uang paling banyak berapa sih, berapa triliun sih, berapa ya. Gak nikmat, Masya Allah. Allah Akbar walillahil hamd. Allah Akbar. Nah jadi di surga itu selama-lamanya kenikmatan. Ya Masya Allah. Nah, ini janji Allah Pak. Ini Quran kita baca ini hari ini. Jadi ini pasti ini. Artinya ketentuan ini Allah jelaskan harus kita baca dengan iman. Ya, dengan bukan hanya dengan tadi baca dengan lisan, sekarang kita baca dengan iman. Ini pasti. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang mendapatkan ini. Amin. Kemudian ayat selanjutnya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu. Ayat riba, membuat masalan, perumpamaan, percontohan. Mabaudotan apapun, maudotan seperti nyamuk, pama pauka atau lebih kecil dari nyamuk. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk sebagai makhluk yang Allah ciptakan atau yang lebih kecil dari nyamuk. Apa yang lebih kecil dari nyamuk? Ya, kutu itu ya, kutu kan kecil, kutu apalagi kan. Bahkan ada yang nggak bisa terlihat oleh mata langsung dengan mikroskop. Sel-sel itu ya kan, nah, itu makhluk Allah kan. Ya. Atau juga yang kemarin zaman corona katanya kan, iya kan, zaman covid itu kan katanya nggak kelihatan gitu, harusnya dengan mikroskop pun harus berapa, saking itu makhluknya kecil banget gitu. Ya Allah, mana kayak begitulah. Allah nggak malu tuh membuat makhluk Allah yang seperti nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk.
Maksudnya apa, Pak? Supaya kita sadar bahwasanya di balik ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Allah Akbar walillahil hamd. Hikmahnya apa? Kekuasaan Allah itu luar biasa. Coba nyamuk dah. Gara-gara nyamuk orang bisa hidup dari nyamuk. Obat nyamuk. Apalagi karyawan tuh untuk ngurus ya kan. Kemudiannya ada perusahaan dari obat nyamuk itu kan macam-macam kan. Ada namanya Baygon, ada namanya ini, ada namanya ini, ada obat anti nyamuk, ada misalnya rumahnya pun harus ditutupin ya kan. Wah, macam-macam tuh. Itu orang bisa dapat rezeki gara-gara nyamuk. Ya Pak ya. Gara-gara makhluk kecil itu. Ya. Kemudian kena nyamuk, penyakit, DBD, malaria dari nyamuk. Dokter bisa hidup dari nyamuk. Ya kan ada obatnya kan. Obatnya ini rumah sakit ya. Ya kan jadi rezeki semua tuh. Karyawannya, dokternya, rumah sakitnya, obatnya, apotekernya, semuanya rezeki dari nyamuk. Allah gak malu membuat makhluk yang nyamuk itu. Yang kadang-kadang kita kesel gitu ya Allah ya Rabbana. Nah kalau almarhum Ustaz Arifin ini kena nyamuk nih lagi ngaji Pak, dibiarin nih Pak. Udah selesai ditiup silakan. Gak dimatiin. Kalau kita kan kesel kan ya. Itu dapat rezeki dari kita. Mungkin dengan itu apa? Dosa-dosa kita diampuni. Kalau kita mau kan bahasa jangan kan. Allahu Akbar ya Allah. Ini dibiarin Pak, dibiarin. Dia dapat rezeki itu dari kita kan. Mungkin darah kita kotor di apa? Ya kita aja kan pengen dibekam supaya keluar darah kotor. Mungkin dengan nyamuk itu kalau kita husnuzon, nyamuk itu mengangkat darah-darah kotor. Cuma masalahnya kita keyakinan belum sampai ke situ Ustaz. Saya juga belum bisa Pak, belum tuh. Arifin tuh sampai begitu Pak dia. Sampai nggak tegaan nyamuk yang di tubuhnya itu nggak mau dihitung, biarin aja. Sampai dia kenyang dibiarin. Biarin tiup silakan dia kabur sendiri. Karena dia sedang menikmati. Mungkin dengan nyamuk itu darah kotor penyakit kita diangkat oleh nyamuk. Begitu sampai begitu pikirannya. Kalau kita sih boro-boro. Masya Allah. Ini ya. Jadi Allah membuat perumpamaan nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk. Wa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mereka mengetahui annahu, bahwasanya perumpamaan itu perumpamaan yang Allah buat tuh nyamuk. Allah enggak malu dengan membuat nyamuk. Hak itu adalah hak, itu adalah benar. Mir rabbihim, dari Allah. Itu semuanya benar dari Allah. Orang beriman yakin apapun yang dibuat oleh Allah ada hikmahnya, ada manfaatnya buat manusia. Ya Pak ya, ada manfaatnya dari nyamuk itu. Masya Allah, indahnya Al-Quran, indahnya Allah sampai mengatakan tidak malu membuat makhluk yang namanya nyamuk itu. Bayangkan gak ada nyamuk, mungkin gak terpikirkan ada obat anti nyamuk, ada Baygon, ada ini merek-merek banyak banget tuh. Kita kalau ke supermarket masalah nyamuk aja obatnya banyak banget. Itu baru obat semprot, belum obat bakar, belum yang pakai listrik, belum rumahnya harus ditaruh itu jendelanya ya jangan supaya nyamuk masuk, macam-macam. Masya Allah, berapa ratus ribu karyawan mungkin ya menghidupin berapa. Misal dia kerja di obat anti nyamuk tuh, dia punya anak, dia punya istri, kemudian dia punya apalagi dia kan punya tanggungan, itu berapa hidup dari nyamuk yang kecil itu. Masya Allah, itulah indahnya ya Allah kalau kita baca Al-Quran. Beda dengan orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayaquluna, mereka berkata, nih orang kafir ngomong nih, maza aradallahu bihadza masalah, apakah yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini? Apa yang Allah inginin? Kok buat makhluk kok begini, banyak mudorotnya, banyak bahayanya, begitu kata orang-orang kafir. Kalau orang beriman itu berkacanya bukan begitu Pak, bukan. Jadi berkacanya dengan hal yang lain ya. Ya seperti hikmah corona kan, hikmahnya banyak ya, diantaranya orang nggak boleh kemana-mana, di rumah aja begitu kan. Akhirnya banyak anak ya, nambah anak lagi. Akhirnya gara-gara sekolahnya
Ya kan banyak yang nggak sekolah akhirnya pada nikah muda ya. Lulus SMP pada nikah, ya kan ya, lulus SMA pada nikah, ya Allah nikah muda, dia daripada berzina kan, lebih baik nikah, ya Allah. Tapi yang parahnya belum lama tuh viral, ada seorang yang nikah sama kambing, astagfirullahaladzim, innalillah. Yang dulu kan kemarin homoseks, lesbian, sekarang ada Pak, di Gresik, kalau di India udah biasa, ini nikah dengan kambing. Di Jawa Timur ramai itu viral tuh kan, coba lihat dari media sosial, kambing nikah kawin sama kambing. Anehnya disaksikan sama orang itu, orang kampung nikah sama kambing. Astagfirullahaladzim, nauzubillah, ramai itu kan. Apa ya Pak, dipanggil sama MUI itu kan. Itu banyak, ada di Gresik Jawa Timur. Ya Allah, zaman jahiliyah ya, ada aja ya Allah. Aneh, orang kekurangan perempuan apa ya, kawin sama kambing. Astagfirullahaladzim, ya Allah, janda masih banyak, perawan masih banyak. Ya Allah, lebih baik dia aki-aki itu umur 70 tahun apa ya, istrinya umur 16 tahun. Itu mantep tuh, ada itu Pak. Itu maharnya mas kawinnya berapa? 500 juta, ya Allah. Bingung dia. Aneh beneran Pak itu. Istrinya muda banget, 18 tahun, cantik banget, ya Allah. Kalah ini jomblo ini. Laki-laki, ya Allah, yang muda ini kalah laki-laki. Duitnya banyak. Istilah jadi di MC ada fulus-mulus gitu, nggak ada fulus mangfus. Sama dengan orang tuh Pak, ibadah haji itu kan terbagi 3. Kelas bawah nih, yang saya nih, ini yang antri sampai 10 tahun kan. Ada yang sekarang nih Depok 27 tahun, 25 juta porsinya kan, bahkan sampai 40 juta sekarang. Itu yang mandiri. Kalau ikut KBH nambah lagi kan, berapa juta lagi. Itu yang kelasnya paling rendah. Kelas menengah 100 jutaan. Itu biasanya hotelnya lebih dekat ke Masjidil Haram. Kelas yang mahal VVIP 260 juta. Itu antara hotel Masjidil Haram dan hotel itu dekat banget. Ya dari rumah Sahrul ke musola. Berapa? 260 juta. Jadi uang pengaruh juga Pak. Nggak perlu antri. Jadi kalau Pak Said pengen berangkat haji tahun ini gampang, punya uang 260 juta cash langsung berangkat tahun ini juga. Masya Allah. Iya beneran 260 juta ya. Murah Pak. Murah bagi orang yang punya uang triliunan. Tapi itu banyak juga, banyak orang Indonesia ternyata banyak juga yang kaya, banyak juga. Diperebutkan juga itu. Ya Allah. Terus ada yang tanya, kenapa bisa mahal? Karena pisahnya mahal. Pisahnya aja 100 juta. Pisahnya aja 100 juta. Ya Allah, sampai begitu. Jadi ada orang yang hajinya kelas rendah, kelas menengah, kelas atas. Di Indonesia itu ada 3. Ya Pak. Kalau yang kelas ini antrinya panjang, murah, lama. Kelas menengah antrinya agak sedang lah. 100 juta itu 5 tahun, lebih cepetan. 5 tahun atau 7 tahun katanya kemarin, 5 tahun, 5, separuhnya. Kalau kita 10 tahun udah 5 tahun begitu antrinya. Tapi 100 jutaan yang cepet ya itu namanya haji furoda namanya. Kelas-kelas pengusaha pengen haji, pengen cepet ya itu. Pengusaha yang uangnya triliunan, miliaran, berangkat pengen cepet, nggak perlu antri ya itu. Tapi itu sah-sah saja boleh. Karena memang ya itu hotel kan mahal. Ya kan hotel semalam di Indonesia aja hotel yang paling murah aja berapa? Ya kan kalau hotel yang paling mahal kan kalau yang bintang 5, ya kan misalnya Bapak pengen kali-kali gitu, pengen nginep di hotel gitu ya. Ya Allah, semalam bisa 2 juta gitu kan. Ya kan ada gitu kan. Ya sama rumah sakit yang gitu, kalau Bapak mau rumah sakit yang ada pakai BPJS atau yang BPJS pun udah ada macam-macam kan. Begitu. Ternyata ada mulus gitu ya. Ya Allah. Nah artinya orang yang beriman membaca Allah ciptakan makhluk yang namanya nyamuk, itu pasti ada hikmahnya. Beda dengan orang kafir. Apa kata orang kafir? Mazarullah, apa maksudnya Allah menciptain begini? Dan ini ucapan bukan hanya di zaman Nabi dulu, orang kafir jahiliyah, di zaman sekarang pun begitu. Kenapa Allah ciptakan makhluk yang namanya corona begitu? Apa hikmahnya? Kenapa Allah ciptakan makhluk yang namanya
nyamuk ini. Apa maksudnya? Ya itulah. Yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Allah menyesatkan dengan apa yang ada, ciptaan Allah kasih kebanyakan orang, wa yahdi bi katsira, dan Allah memberikan petunjuk dengan perumpamaan yang Allah ciptakan itu. Artinya dari ciptaan Allah saja ada orang yang mendapatkan hidayah, semakin imannya semakin mantap. Dari ciptaan Allah ada semakin kafir, semakin kufur, semakin sesat dia. Yudillu bi katsira wa yahdi bihi katsira. Jadi dari nyamuk itu makin kafir makin kurang ajar. Apa-apaan Allah membuat nyamuk lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Orang beriman gak begitu. Justru dengan Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada. Ya. Makanya likulli syai'in hikmah. Bagi segala sesuatu ada hikmahnya. Bagi segala sesuatu ada hikmahnya. Ya, sama seperti saya mengalami guncangan begini ada hikmahnya. Alhamdulillah. Ya, teman saya dulu satu kelas kuliah baru beberapa hari yang lalu sudah mendapatkan gelar tertinggi di kampus, Profesor Doktor ya Tholabi Ahmad Tholabi Harli, SH, MA, MM, MH, gelar memang. Teman saya sekelas tuh di S2. Masya Allah, profesor, Masya Allah. Berkah dia. Allah Akbar. Karena memang dia cerdas, pintar. Ya, sama dengan Khalil Nafis. Sekarang dia dekan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta. Masya Allah, hebat antum nih. Udah profesor, masih muda udah profesor. Sama kalau di kita di alhamdulillah ya, Pak Mukri itu sudah profesor, Pak Mukri Haji, profesor. Jadi pimpinan atau ketua yayasan Masjid Riyadhus Shalihin, ketua MUI Kabupaten Bogor. Orang asli Parung, profesor juga dia, itu dosen saya dia. Itu mah dosen kan wajar, udah lebih tua. Ini masih muda banget, ya seumur saya, malah lebih muda dari saya. Karena S1-nya saya duluan, dia S2-nya bareng, S1-nya duluan, saya duluan. Lebih muda, baru 44 lah, udah profesor, Masya Allah. Berkah tuh ilmunya, Masya Allah. Semoga Fazal juga begitu, Fazal. Masya Allah, amin. Iyalah Allah. Tapi bingungnya begini, saya sering ngomong sama teman saya yang udah dokter. Suami istri udah dokter, S3, dia belum profesor. Ente udah dokter, istri itu udah dokter. Anak kalau cuma S1 mah berarti apa? Berarti gak sukses. Orang tua yang sukses itu kalau anaknya melebihi orang tuanya. Kalau sama itu belum sukses. Apalagi lebih rendah belum sukses. Iya, apalagi. Jadi kalau anaknya orang tuanya S3 ya anaknya ya S2 ya. Artinya dia sudah profesor. Kalau profesor apalagi gelar apalagi harus banyak gelarnya lagi. Gelarnya harus banyak. Gak apa-apa, itu untuk dakwah sebenarnya. Untuk dakwah itu untuk mempermudah supaya orang dengar gitu kan. Ya, saya ngaji misalnya di kalangan elit di Gandaria itu kan orang elit semua tuh yang ngaji. Profesor Amin Rais, ya kan, doktor juga ada yang sering bolak-balik ke luar negeri itu biasa. Tapi kalau ketika kita enggak, itulah penting pendidikan. Yang penting anak kita tuh harus lebih hebat. Kita harus lebih hebat. Kalau kita begini, kita jangan begini. Anak kita jangan begini. Ya, pendidikan. Makanya tolong anak itu pendidikan harus lebih tinggi dari kita. Sebab pendidikan itu memberikan kesuksesan nanti dunia dan akhiratnya. Apalagi agamanya. Kalau pendidikan agama lebih penting lagi. Jadi jangan takut nanti susah rezeki, Pak. Kuliah di IN, kuliah di perguruan tinggi Islam ya, atau misal pesantren. Jangan takut rezeki, Pak. Jangan takut. Insya Allah nanti akan mengikuti. Insya Allah. Tapi yang profesor itu ngomong, saya antum lebih hebat katanya. Itu sama jamaah sama aja. Saya bilang begitu, itu tawadunya profesor itu, ya Allah. Masya Allah. Kalau kita masih susah ya, jangankan profesor ya. Ya S1, S2, 3 juga susah kan. Makan es kebanyakan apa? Masya Allah. Nah kembali lagi, jadi orang-orang kafir itu
itu makin sesat karena ciptaan Allah. Orang beriman makin tambah imannya karena ciptaan Allah. Itu. Makanya kalau kita Pak, makanya pentingnya boleh Bapak silakan ke laut, jalan-jalan, tur, itu nggak apa-apa Pak. Itu namanya bagian daripada ciptaan Allah. Bukan kita jalan-jalan lupa Allah. Kan ada orang jalan-jalan ke laut, ke Anyer, sholat enggak, ya Pak ya. Ya ini kadang-kadang ini ya. Berarti kan ada masalah. Kita jalan-jalan itu dalam rangka apa? Dalam rangka melihat ciptaan Allah. Ke laut, oh indahnya laut ini kan. Misalnya ke mana, ke puncak melihat keindahan itu. Jadi jalan-jalan itu bawa hikmah. Ya kan kita kan boro-boro mikirin itu ya. Nah orang beriman tuh begitu. Oh, saya punya teman ya, sahabat jamaah tuh, itu sering keluar Pak, kemana-mana gitu. Tapi ilmunya semakin banyak, semakin taat kepada Allah begitu. Jadi begitu. Orang tua-tua kita dulu jalan kaki ke Tenabang, ya jalan kaki Pak tuh ke Tenabang, ke Kebayoran, jalan kaki, masya Allah. Manggul apa untuk jualan, begitu luar biasanya menjemput rezeki. Kalau sekarang udah cengeng duluan gitu ya, udah nggak punya uang segini udah. Ya Allah ya Allah Akbar. Makanya kata Allah di ayat selanjutnya, wa ma yudillu bi illal fasiqin, dan tidak Allah sesatkan dengan apa yang Allah ciptakan tadi kecuali orang-orang fasik. Orang fasik, orang kafir berarti fasik. Nah fasik ini apa? Siapa ini orang fasik? Allah jelaskan di ayat 27, alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang melanggar janji kepada Allah, mim ba'di misaqi, setelah ia berjanji kepada Allah. Jadi orang-orang fasik adalah orang-orang yang melanggar janjinya kepada Allah. Setiap kita Pak, waktu di perut ibu kita berjanji. Apa janji kita? Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Itu janji kita, tapi kita lupa dengan janji kita. Berarti orang fasik adalah orang yang lupa dengan janjinya. Ya, itu orang fasik. Orang fasik itu orang munafik. Ya, orang kafir itu pasti fasik karena dia ingkar terhadap nikmat Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Kemudian ciri yang berikutnya orang fasik adalah orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk bersilaturahim. Jadi orang yang fasik itu adalah orang yang hidupnya marah-marahan, tidak punya keluarga, tidak punya sahabat. Dia hidupnya marah-marahan terus, masya Allah. Ya, hidupnya marah-marahan, nggak punya teman, nggak punya sahabat, nggak punya saudara. Ini orang yang memutuskan tali silaturahim adalah orang-orang yang fasik. Ciri orang fasik itu yang kedua adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Ciri yang ketiga, wayufsiduna fil ard, merusak ya di muka bumi ini. Merusak dengan apa? Dengan kafir atau merusak dengan maksiat. Jadi orang yang zina, orang yang mabok, orang yang zalim, orang yang durhaka, orang yang korupsi, orang yang mencuri, itu adalah orang fasik. Orang yang fasik, nauzubillah. Allah Akbar. Kemarin sore saya ngeliat di TV itu ya, ada tukang jahit menunaikan ibadah haji, ada tukang bawang di pasar ada tukang bawang, kan ya, bawang dong, jualan bawang putih, bawang merah, berangkat haji tahun ini. Ya Allah ya Rahman, kayaknya kalau melihat begitu tuh terinspirasi, termotivasi gitu ya Allah. Ya Allah, jadi nggak ada yang mustahil kalau dia sungguh-sungguh ya. Coba lihat di TV kalau berita-berita apa. Sekarang kan lagi musim haji nih ya. Coba lihat di TV itu, di TV One atau di mana itu. Biasanya kalau sekarang ini nih, kalau musim haji ini ada cerita-cerita yang di luar nalar kita. Tukang jahit lah yang tuan jahit keliling yang 10.000, 20.000 berangkat haji tahun ini. Tukang bawang lah, ya Allah. Dia nabung terus dia. Dia sisihkan dari jualannya sehari itu 10.000 aja. Misalnya bapak yang suka perokok berat, sehari 2 bungkus, sebungkus dikurangi untuk nabung haji. Misalnya 2 bungkus 40.000, 20.000 nabung haji.
Insya Allah berangkat. Apalagi 40 ribunya. Sebulan berapa Pak? Setahun? 2 tahun? Nah itu. Ya, sebenarnya kan niat yang kuat. Kalau niatnya kuat, insya Allah bisa menunaikan ibadah haji. Nah orang fasik adalah orang yang merusak dengan maksiat. Ulaika umul khawat. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Kaifa takfuruna billah, bagaimanakah mungkin kamu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwat, padahal kamu semua adalah dulunya mati, nggak ada. Mati itu maksud dulu nggak ada kita kan? Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Dulunya nggak ada. Fahiyakum, lalu Allah hidupkan kalian jadi manusia. Kaif summa yumitukum, kemudian setelah hidup matilah, kita mati kan? Nggak ada selama-lamanya nanti nih. 100 tahun di Musala Arido, kira-kira yang ada di situ masih ada nggak? Jangankan kita, si Fazil juga udah nggak ada kayaknya. Ya udah 100 tahun itu udah, kalau sekarang umur 17, 117, Masya Allah panjang amat. Kayaknya jarang lah ya. Ya kan? Iya. 100 tahun siapa nanti kita nih? Ya cucu kita, cicit kita. Kita tuh pasti mati. Setelah mati kata apa? Kata Allah, Sumayu kemudian dihidupin lagi. Di mana tuh? Di padang mahsyar. Kita hidup lagi nanti. Kita tidur di alam barzah. Kiamat hancur, kita hidup lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian setelah itu kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Itu semua kita alami itu. Dulu nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada, nanti ada lagi. Maksudnya kita dihidupkan lagi di padang mahsyar. Masya Allah. Tuh, kenapa kamu ingkar? Kenapa nggak sadar? Dulu nggak ada, sekarang ada, nanti juga nggak ada, ya kan? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian, untuk kalian, ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, jami'an, seluruhnya. Semuanya ini yang Allah ciptakan untuk manusia. Summa stawa, kemudian Allah menuju ila sama, ke langit. Fasawahunna, kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaannya, membuktikan keberadaannya. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengatur, mengatur makhluknya, manusia, seluruh makhluknya Allah atur. Allah Akbar, seluruhnya manusia, semuanya Allah atur. Ya, Masya Allah. Kenapa kalian masih ingkar? Lalu Allah pun mengatakan fasawahunna, lalu Allah sempurnakan ciptaannya sampai 7 lapis langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itulah. Kenapa angka 7 ini angka yang luar biasa Pak? Tawaf berapa kali? 7 kali. Kita sa'i 7 kali. Kemudian surah Al-Fatihah 7 ayat. Ya kan? Nanti bumi ini 7 lapis bumi, langit 7 lapis langit. Itulah Masya Allah. Makanya angka 7 ini angka yang dahsyat ya. Sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in, dan dialah Allah maha kepada terhadap apapun itu maha mengetahui. Apapun yang Allah ciptakan, Allah maha tahu. Apapun yang ada, yang terjadi diri kita, alam ini semuanya Allah maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan surah Al-Baqarah ayat 30. Wallahu a'lam bishawab. Mohon doanya. Kemarin ada beberapa jamaah dengan spontanitas memberikan hadiah untuk saya. Semoga Allah kabulkan hajatnya. Hadiahnya bukan rupiah, karena Ustaz mau haji, hadiahnya dolar. Alhamdulillah terkumpul 300 dolar US dollar. Mudah-mudahan yang memberikan ini Allah berikan kemudahan, hajatnya, cita-citanya Allah kabulkan segala urusannya. Yang memberikan baju, nah, semoga juga Allah berikan rezekinya bertambah dunia akhirat. Bi barakati wa karamati wal mujadi salatul Fatihah.